Saudara sekalian, kita sangat bersyukur karena Tuhan memberkati gereja Tuhan dengan banyak aspek yang sangat penting. Kita dibimbing oleh Tuhan untuk mempunyai kerinduan untuk hidup di dalam cara yang seimbang. Salah satu yang ditekankan di dalam gereja Tuhan, di dalam tradisi reform, adalah memahami bagaimana kita berbagian di dalam setiap bidang hidup. Hidup itu penting dan Tuhan mau menguduskan hidup manusia. Itu sebabnya ketika saudara menjadi Kristen, saudara memerlukan untuk menyadari beberapa hal. Pertama, saudara perlu sadar saudara adalah orang yang perlu mengetahui sejarah atau tradisi gereja. Ini jadi satu aspek penting. Saudara harus tahu siapa kita sebagai gereja dan apa yang terjadi di masa yang lalu di dalam pergumulan untuk mengenal Tuhan. Sama seperti saudara juga mempelajari tradisi saudara secara suku atau secara keluarga, demikian saudara juga mempelajari tradisi saudara sebagai seorang Kristen di dalam gereja Tuhan. Banyak hal yang digumulkan di dalam gereja Tuhan mengenai siapakah Tuhan, mengenai menafsirkan Alkitab, dan mengenai hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, ini penting untuk kita sama-sama ikuti dan nikmati. Lalu hal yang kedua, Tuhan juga mengarahkan saudara di dalam menjadi Kristen untuk mengetahui bagaimana harus hidup. Tahu masa lalu, tahu tradisi gereja, juga saudara harus tahu bagaimana mesti hidup. Apa yang Tuhan ingin untuk kita jalankan di dalam hidup. Nah, ini juga menjadi satu pengertian penting yang saudara harus gali dan gumulkan baik-baik. Saya orang yang ditebus Tuhan. Lalu apa bedanya? Sebelum ditebus dengan sesudah, apakah yang membuat kehidupan saya beda dari sebelum dengan sesudah? Nah, kalau kita mengatakan, oh sebelum saya tidak sadar atau tidak tahu mau masuk surga atau neraka. Sesudah saya menjadi tahu bahwa saya bisa ada pengharapan masuk surga. Apakah hanya ini? Tentu tidak. Karena saudara juga diharapkan bisa menikmati kehidupan di dalam keseharian. Saudara tahu apa yang harus dilakukan di dalam hidup, menikmati hidup, menjalankan panggilan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, saudara juga tahu apa yang menjadi pengharapan. Saudara tahu di dalam tradisi Kristen bahwa Tuhan akan membuat semuanya menjadi sempurna. Nah, mengerti tiga hal ini adalah tugas dari teologi. Jadi saudara diajak untuk mengetahui teologi di dalam pengertian-pengertian seperti ini. Kita jadi tahu apa yang gereja gumulkan, kita juga tahu apa yang harus kita hidupi, dan kita tahu apa yang kita bisa harapkan di masa yang akan datang. Saudara mempelajari teologi adalah hal yang limpah. Belajar hal yang digumulkan oleh manusia itu membuat kita berbagian di dalam menjadi manusia. Saudara menikmati menjadi manusia di dalam segala keagungannya, kalau bisa dibilang. Keagungan menggumulkan tentang relasi dengan Tuhan. Ini jadi panggilan yang saya mau ajak untuk kita sama-sama gumulkan. Maka kalau kita sharingkan tentang entah itu seminarkah, atau tentang sekolah teologi untuk kaum awam, atau ada bahan-bahan yang bisa diakses, mari nikmati dan manfaatkan semua ini. Saudara bisa akses channel GRII Bandung atau juga dari cabang-cabang lain atau dari pusat atau dari STEMI. Lalu boleh menikmati apa yang dibagikan di situ untuk membentuk kita menjadi manusia yang tahu bagaimana menikmati teologi di masa yang lalu juga menikmati kelanjutan hidup kita di dalam cara Tuhan dan juga mengetahui pengharapan apa yang dimiliki ke depan. Jadi biar kita bergumul sama-sama dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati saudara, memberikan kepada saudara niat untuk cari tahu. Saya bersyukur kalau saudara mulai dicerahkan lalu menyadari, saya selama ini kok terlalu mengabaikan tema-tema penting. Saya ingin tahu hal-hal yang remeh, tapi saya abaikan hal-hal penting. Saya ingin tahu hal-hal sampah, tapi saya abaikan mutiara atau permata. Nah, ini yang harap bisa dirubah. Sehingga saudara mulai bergumul dan menyadari pentingnya mengetahui Tuhan dengan benar. Dan ini pada akhirnya membuat saudara menikmati hidup di dalam pergumulan mengikuti Tuhan. Ada banyak hal yang kita jalani di dalam hidup yang ternyata bisa dijalani dengan kerangka berpikir yang tepat. Saudara bisa menikmati penghiburan Tuhan di saat duka misalnya. Kalau pengertian akan penghiburan itu tepat, saudara bisa menikmati keterkaitan antara apa yang diperjuangkan sekarang dengan pengharapan akhir. Jika saudara mengetahui apa yang jadi pengharapan final dari manusia. Harap kita menjadi orang yang giat untuk mencari tahu dan memelihara kerendahan hati setelah kita menyadari apa yang Tuhan mau bagikan. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam sesi yang berikut, mari kita nyanyikan sekali lagi lagu yang kedua, Be Strong in the Lord.
Mari kita memuji Tuhan bersama. Kita menaikkan pujian kita, bait pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita persiapkan hati untuk mengikuti sesi berikut. Mari kita nyanyikan, Be Strong in the Lord. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. So put on the armor the Lord has provided, and place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon bijaksana surgawi boleh kami miliki. Kami begitu banyak dikacaukan oleh cara memandang dan juga keinginan hati yang salah. Mohon Tuhan yang sadarkan pada kami semua kekacauan dan keinginan yang salah ini, sehingga kami belajar untuk menata kembali cara kami merasa, cara kami berkehendak, cara kami berpikir. Dan biar Tuhan yang membimbing kami, sehingga semua itu boleh kami nikmati di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi segalanya yang membawa kami, ke dalam segala hal yang Tuhan janjikan. Tuhan menjadi yang membawa kami untuk menikmati Tuhan. Tuhan yang membawa kami untuk menikmati semua pemberian yang Tuhan mau berikan. Berkati kami Tuhan, jangan biarkan ada satu yang luput dari berkat Tuhan. Berkati salga internet, berkati semua yang dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, sehingga kami mendapatkan tema-tema penting sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membahas lebih berfokus kepada apa yang menjadi gairah hati yang salah. Dan di sesi yang kedua kita akan membahas pergumulan dari sejarah teologi, sejarah gereja, mengenai keadaan hati manusia yang memang penuh dengan kekacauan. Saudara, yang pertama yang saya mau angkat untuk membahas tentang ini adalah seorang bernama Agustinus. Dia seorang yang menulis buku berjudul Confessions, dan juga satu buku lagi berjudul On Christian Doctrine. Nah, saya mau ambil dua hal yang dia ajarkan, satu bagian kecil dari Confessions, dan juga satu bagian kecil dari On Christian Doctrine. Di dalam Confession, Agustinus mengingatkan tentang keadaan manusia yang diberikan hati untuk memuji Tuhan. Ini tema besar di dalam sejarah teologi, karena seorang reformator bernama John Calvin, di abad yang ke-16 menjabarkan pengertian ini. Dia mengatakan di dalam buku Institutes of Christian Religion bahwa setiap manusia itu punya hati yang mempunyai sense akan Allah yang sejati. Ada sense of deity, sensus deitatis atau sensus divinitatis. Ada sense, ada keinginan dan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Bahkan keinginan dan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ada sense bahwa Allah itu ada. Ini tema besar di dalam sejarah tradisi reform. Banyak orang-orang di dalam tradisi Injili yang terus merangkum reformasi, terutama dalam aliran Calvinis, identik dengan predestinasi. Wah, yang dipikirkan predestinasi. Tuhan sudah pikir semua, sudah atur semua, sudah tetapkan semua. Tuhan yang pilih orang. Tuhan tetapkan orang untuk selamat. Pantesan gak ada penginjilan. Nah, ini yang dituduh. Karena tradisi reform karena tradisi reform punya teologi yang percaya predestinasi, maka tidak ada penginjilan. Tapi saudara, di dalam fakta sejarah itu tidak benar. Tradisi reform adalah tradisi yang juga kuat di dalam misi, terutama di dalam abad yang ke-19. Ketika terjadi kebangunan misi, dari tradisi reform juga terjadi kebangunan misi. Ini sudah terjadi dari abad yang ke-16, ketika Belanda berekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah yang tadinya dimiliki oleh Portugal. Bersamaan dengan itu, muncul niat untuk memberitakan Injil. Ada seorang bernama Hernius yang mengatakan, saya tidak bisa tenang kalau melihat kekaisaran kita atau kerajaan Belanda pergi kemana-mana, taklukkan banyak daerah, ambil begitu banyak hal yang bisa menghasilkan uang, tapi diam di dalam hal Injil. Maka dia tulis beberapa buku yang mendorong orang untuk memikirkan ini dan menggerakkan orang untuk memberitakan Injil, menjadi misionaris. Dia sendiri menjadi misionaris, pergi ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, dulu disebut dengan berbagai nama, salah satunya Batavia. Dia menjadi seorang misionaris. Dia ingin beritakan Injil karena ingin menekankan bahwa kalau kamu tidak punya kerinduan membagikan Injil, tidak ada gunanya kamu menganut teologi reform. Apa kaitan teologi reform dengan pemberitaan Injil? Salah satu yang diangkat di dalam aspek teologi reform adalah teologi tentang agama. Orang mempunyai sense bahwa ada Allah. Karena itu apapun agama dia menganut agamanya karena ada sense bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, maka saya bisa mempunyai kerinduan untuk beribadah. Punya kerinduan untuk cari kebenaran. Kerinduan untuk berdoa. Kerinduan untuk pikirkan tentang pribadi yang lebih besar dari saya yang menciptakan segala sesuatu. Ini sense akan Allah. Dan ini dipopulerkan di dalam tradisi teologi dari John Calvin. Itu sebabnya ketika Calvin menulis Institutes, buku yang pertama, dia mengingatkan setiap orang punya sense bahwa Allah itu ada. Dan Allah tidak bisa dipahami sebagai Allah yang abstrak. Oh, maksudmu ada semacam kekuatan, bukan semacam kekuatan. Kamu punya sense akan ada Allah, dan ini Allah yang sejati. Engkau punya sense ada Allah yang sejati. Jadi di satu sisi, saya punya sense kalau Allah yang sejati itu ada dan dekat dengan saya. Tapi saya menolak sense itu. Saya menekannya sehingga saya mengembangkan agama yang beda dengan agama yang harusnya dikembangkan di dalam mengenal Tuhan yang sejati. Nah, dari sini orang mulai menyadari, kalau begitu pekerjaan misi ada latar belakangnya dong. Ada fondasi teologi yang kuat. Semua orang bisa diinjili. Semua orang bisa mengenal Kristus. Nah, ini membuat mereka giat pergi memberitakan Injil. Karena teologi agama, teologi yang menyadari bahwa ada sense akan Allah yang sejati di dalam hati setiap orang. Tidak ada orang yang dilahirkan tanpa sense ini. Nah, saudara, ini dari Calvin, tetapi Calvin mengembangkan ini dari pikiran Agustinus. Di dalam Confessions di bagian awal, Agustinus mengutip dari Mazmur dan dia mengatakan, Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk memuji Engkau. Manusia meskipun sudah jatuh dalam dosa, tetap rindu memuji Tuhan. Kerinduan di dalam hati untuk mencari dan memuji Tuhan. Jadi saudara, aspek yang ditekankan Agustinus di dalam bagian ini adalah setiap orang punya gairah akan Tuhan. Ingin Tuhan, mau datang kepada Dia, mau dekat dengan Dia. Tapi saudara, bisakah manusia mendekat kepada Tuhan? Bagian berikutnya dari bagian awal Confessions mengatakan bagaimana mungkin, karena merenungkan tentang Tuhan pun sudah melampaui pikiran kita. Saudara mau kenal Tuhan, lalu saudara mau memberikan definisi tentang Tuhan, sulitnya bukan main. Kita akan selalu mengalami kesulitan memahami siapa Dia, karena begitu kita pikirkan tentang satu aspek ketuhanan, kita langsung dihadapkan kepada misteri yang sangat besar. Saudara mengatakan Allah Maha Hadir. Ini kalimat pun bikin saudara bingung memahaminya. Maha Hadir, maksud Maha Hadir itu apa ya? Apa yang dimaksudkan ketika kita mengatakan Allah ada di mana-mana?
Apakah Allah ada di mana-mana dengan sempurna di setiap tempat, atau dia ada sebagian di sana, sebagian di sini, sebagian di hatimu, sebagian di hatiku? Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Hadir? Nah, Saudara, Agustinus tidak memberikan jawaban yang sifatnya spekulasi teologi, spekulasi filsafat di sini. Dia tidak mengatakan, oh Maha Hadir itu bisa dipahami secara fisika, atau secara metafisika, atau secara filosofi di dalam pengertian tentang keberadaan. Tidak. Tapi yang dia katakan adalah maha hadirnya Allah akan membuat saya merenung. Kalau begitu bagian aku di dalam Allah itu bagaimana? Kalau Allah maha hadir, mengapa aku tersesat, keliling kemana-mana mencari Tuhan dan tidak bertemu dengan dia? Kenapa jiwaku sengsara kalau Allah itu ternyata maha hadir? Nah, ini yang dipahami oleh perenungan Agustinus. Maka dia menyimpulkan, Allah maha hadir. Ini bukan tema yang gampang untuk dijelaskan. Tetapi Allah Maha Hadir adalah pengertian yang membuat saya rindu untuk berbagian di dalam Dia. Jadi saudara, maha hadirnya Tuhan membuat saya desire, membuat saya ingin berdiam di dalam Dia. Seperti ada Allah yang begitu dekat, namun yang aku sulit untuk capai. Tuhan ada di mana-mana, tapi aku tidak bisa akses Dia. Aku perlu berdiam di dalam Dia, tapi aku tidak menemukan Dia. Yet Dia maha hadir. Kalau Dia ada di mana-mana, kenapa jiwaku merana? Kalau Dia ada di mana-mana, kenapa aku sulit bertemu dengan Dia? Nah, maka saudara, seperti ada pemisahan yang jauh antara kita dengan Allah yang maha hadir. Ini sesuatu yang ironis sekali. Sangat ironis. Allah ada di mana-mana, tetapi aku tidak bisa berjumpa dengan Dia. Kenapa tidak bisa berjumpa? Saudara, salah satu penyebabnya adalah karena kita mati-matian menolak untuk berada di dalam Dia. Jiwa kita mencari apapun yang membuat gairah yang harusnya diberikan ke Tuhan, akhirnya diberikan ke yang lain. Maka setelah berbicara tentang jiwa yang tenang di dalam Tuhan, Agustinus melanjutkan dengan pergumulan dia mengenai keberadaan dia sendiri waktu dia masih berdosa. Dia berpikir tentang kehidupan dia yang kacau, dan dia tahu satu problem yang besar yang dia alami adalah hatinya yang harusnya datang ke Tuhan, menolak untuk datang ke Tuhan. Ini jadi problem yang dia pikir dengan tidak habis-habis. Kenapa ya? Allah yang ada di mana-mana sangat sulit untuk saya dapatkan. Saya tidak bisa datang ke Dia. Saya tidak bisa menikmati Dia. Saya tidak bisa akses Dia. Saudara, ini tema yang kita perlu pikirkan juga. Jika Tuhan ada di mana-mana, mengapa kebanyakan orang di dunia tidak mau kenal Dia? Kenapa tidak banyak orang yang tahu siapa Dia? Kenapa orang yang mengaku mengetahui Dia ternyata hidupnya tidak sesuai dengan pengakuan pengenalan akan Tuhan yang dia miliki? Ini jadi misteri yang kita pikirkan. Apakah Tuhan demikian sulit diakses? Apakah Tuhan begitu jauh? Tuhan sudah palingkan wajahnya sehingga kita tidak mungkin mendapatkan Dia? Padahal Tuhan dikatakan begitu dekat. Jika Tuhan begitu dekat, tapi Dia juga jauh karena saya sulit mencapai Dia, mendapatkan Dia. Kalau begitu apa yang salah ya? Tuhan dekat atau jauh? Apakah Allah dekat saya? Apakah aku bisa menikmati Dia langsung? Atau aku harus pakai layer-layer yang jauh sekali yang banyak untuk bertemu Dia? Apakah Allah itu berada dekat kita, atau Dia terlalu jauh sehingga kita tidak mungkin mengakses Dia? Di dalam pandangan dari agama-agama Manikeis, dikatakan bahwa kuasa yang ada, yang bertarung satu sama lain, adalah kuasa yang jauh dari kita jika itu tidak bersifat fisik. Kalau kuasa itu bersifat suci, bersifat murni, bersifat tidak tersentuh dengan keadaan korup dari daging, dari keadaan fisik kita, maka itu adalah kuasa yang tidak mungkin kita capai selama kita masih ada di dalam tubuh kita. Nah, Agustinus awalnya percaya ini, tapi lama-lama dia mulai bergumul, dan ini yang dia tulis di dalam On Christian Doctrine. Ketika Tuhan mengatakan, kamu jauh dari saya karena kedaginganmu. Ini membuat Agustinus berpikir, apakah kedagingan itu berarti di dalam tubuh? Oh, saya tidak bisa datang ke Tuhan karena saya masih punya tubuh. Nanti kalau saya sudah mati, roh saya bertemu Tuhan. Apakah begitu? Agustinus bilang tidak. Karena Alkitab berbicara tentang kedagingan sebagai mode hidup yang tidak bertuhan. Alasan kenapa kita sulit datang ke Tuhan adalah kita tidak pernah mau datang ke Dia. Ketika kita mengatakan, aku perlu Tuhan, aku merindukan Tuhan, sebenarnya kita tidak merindukan Dia. Kita merindukan hal-hal lain yang tidak pernah dijadikan tujuan, tapi yang harusnya boleh dijadikan cara. Kita merindukan yang bukan final, kita merindukan hal yang remeh. Nah, ini problem yang Agustinus angkat di dalam On Christian Doctrine. Ini jadi perenungan untuk kita. Saudara dan saya sulit datang ke Tuhan, bukan karena Tuhan sulit dicapai. Kita tidak pernah berpikir bahwa Allah adalah Allah yang tinggal di tempat yang tidak terakses. Lalu kita mau akses tapi nggak bisa. Aku mau datang ke Tuhan tapi Tuhan menolak aku.
Saya sudah mati-matian mencari tapi dia menutup jalan aku. Ini satu seruan dari satu cerita yang sangat anti Tuhan. Yang dikatakan ini satu cerita dialog dari sebuah play, sebuah drama singkat. Di mana ada seorang yang namanya Yudas. Ya, ini Yudas yang mengkhianati Yesus. Dia punya monolog, dia berbicara seperti ini. Di dalam sebuah play dari satu teater postmodern yang pernah saya baca teksnya. Yudas ini mengatakan, saya adalah orang terbuang. Hatiku sangat merana, Tuhan sudah memalingkan wajahnya dari aku. Ketika nasib anak Allah tergantung di kayu salib, pada waktu itu sorga tutup pintunya bagi saya. Saya coba mengetuk, tidak ada jawaban. Saya coba memanggil dengan bisikan, tidak ada yang mereply. Saya coba berbicara dengan suara lebih keras, tidak ada suara apapun yang menanggapi. Saya teriak di depan pintu surga, tidak ada yang peduli. Maka saya mulai mengangkat keberanian. Saya kepalkan tanganku, lalu saya pukul pintu surga dengan sekeras-kerasnya dengan teriak, ampuni, ampuni. Tapi di dalam terdengar pesta yang sangat baik, sangat menyenangkan, sehingga orang satu pun tidak ada yang mempedulikan saya. Maka saya memberanikan diri membuka pintu surga, dan saya menemukan pintu itu terkunci dengan keras. Ketika orang lain menyusul saya masuk, mereka semua dengan mudah buka. Tapi begitu pintu ditutup kembali, aku mau buka, sulitnya bukan main. Inilah nasibku, aku lebih suka 30 keping perak, maka sekarang aku ditolak oleh sorga. Meskipun aku minta pengampunan, tapi sorga tidak memberikannya kepada aku. Sudah, ini satu seruan, seolah-olah mengatakan, kamu mau minta ampun pun kalau Tuhan gak mau kamu, apa gunanya? Percuma minta ampun. Tapi saudara Agustinus mengatakan, kita tidak bisa mengakses Tuhan, gak bisa ketemu Tuhan. Bukan karena Tuhan tolak pengampunan kita, tapi karena kita tidak ingin Dia. Kita tidak pernah dilatih untuk punya desire menginginkan Tuhan. Kita orang jahat. Dan ini yang membuat kita sangat dekat dengan setan. Kenapa kita dekat dengan setan? Karena kita dengar seruan dia untuk mengganti Tuhan. Tuhan itu ada banyak alternatif. Ini sama dengan kalau saudara saudara mau minum jus kemudian dikasih gula. Lalu saudara ingat, saya nggak boleh banyak minum gula. Lalu saudara bilang ke yang bikin jus, saya nggak boleh banyak gula. Lalu yang bikin jus bilang, nggak apa-apa, ada banyak alternatif. Bisa pakai gula coklat, bisa pakai gula buatan yang tidak tinggi gulanya. Pokoknya banyak alternatif. Saudara, ini yang setan sedang katakan. Kamu memang nggak mau datang ke Tuhan ya? Nggak apa-apa, ada alternatif lain. Kamu bisa tetap menyenangi hal yang sama dengan menyenangi Tuhan. Menyenangi Tuhan itu tergantikan. Allah itu tergantikan. Ayo, jangan bingung, hidupmu kosong, hidupmu kacau, hidupmu penuh dengan kekurangan. Gak apa-apa, saya tahu alternatif yang baik untuk menggantikan Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, di dalam perenungan Agustinus di On Christian Doctrine, dia mengingatkan bahwa daging tidak pernah bisa berkenan kepada Tuhan. Yang dimaksud daging bukan tubuh ya, yang dimaksud daging adalah gaya hidup yang tidak mau Tuhan. Jika hatimu memang tidak menginginkan Tuhan, bagaimana mungkin engkau menikmati Dia? Kalau kamu tidak mau Tuhan, bagaimana bisa menikmati hidup? Kalau begitu manusia berada dalam keadaan kosong. Nah saudara, ini kekosongan jiwa yang Agustinus katakan di awal Confessions. Jiwamu kosong. Loh, kenapa kosong? Karena tidak menemukan tempat istirahat. Ini dia menggambarkan sebagai jiwanya sebagai yang sedang mencari, berkelana kemana-mana, menemukan padang gurun, menemukan tempat-tempat yang kering, menemukan tempat-tempat yang sengsara. Lalu berseru, di mana aku bisa dapat istirahat? Dan jiwa itu hanya mungkin dapat istirahat di dalam Tuhan. Di dalam konsep pada zaman Agustinus, semua tempat, semua entitas, semua benda ada tempatnya. Tempat berdiam yang tepat. Kalau saudara lempar batu ke atas, batu itu selalu jatuh ke bawah. Karena tempat dia berdiam itu di bawah. Kalau saudara nyalakan api, apinya selalu ke atas. Karena tempat dia berdiam itu di atas. Jiwa manusia berdiam di mana? Di Tuhan. Jiwamu sengsara karena tidak ada Tuhan. Tapi di dalam On Christian Doctrine, dia mengingatkan, banyak orang tidak mau cari Tuhan, tetapi ingin bahagia karena bertuhan. Ini nggak adil dan nggak bisa. Saya tidak mau Tuhan, tapi saya tidak mau kehilangan kerugian karena tidak punya Tuhan. Nah saudara, ada orang-orang yang bikin masakan-masakan yang vegetarian tapi rasanya mirip daging. Pokoknya kamu bisa mencicipi sate ayam tanpa harus mengorbankan seekor ayam. Bisa pakai jamur. Kamu bisa mencicipi daging sapi, tapi bukan sapi. Saya nggak tahu yang mirip daging sapi apa ya. Jangan bilang kerbau ya, itu sama-sama daging. Lalu saudara mencicipi daging buatan. Rasanya mirip daging, tapi bukan daging. Kemudian saudara merasa aman, saya nggak makan daging kok, cuma rasanya mirip daging. Bukankah itu mengalahkan tujuan utama? Saudara tidak mau mencicipi daging.
Jadi banyak orang tidak mau cicipi daging, tapi mau pengganti daging yang mirip daging. Ya sebenarnya nggak terlalu berguna jadinya. Nah sama, banyak orang ingin menggantikan Tuhan dengan yang mirip Tuhan. Mengganti Tuhan dengan yang mirip Dia. Andai saya bisa menemukan kesenangan, hidup saya akan bahagia. Nah ini tempat di mana setan menjadi berkuasa. Di bagian awal kita sudah katakan, setan tidak punya gambaran yang jelas atau tidak punya gambaran yang berbagian di dalam kejatuhan kita dengan part yang terlalu besar. Dia mengatakan beberapa kalimat, tapi setelah itu blame-nya, kesalahannya ada pada diri manusia yang ingin menjadi Tuhan atau ingin menikmati hidup seperti ada Tuhan dengan cara menyingkirkan Tuhan. Menjadi Tuhan dan tidak mau ada Tuhan. Melakukan apa yang kita lakukan tanpa harus ada Tuhan di dalamnya. Ingin cari senang, ingin cari sukses, ingin cari cinta, ingin cari penerimaan, tapi tidak ingin Tuhan. Boundary-nya dilanggar. Itu yang ditekankan. Nah saudara, setelah manusia melanggar boundary itu, manusia terhilang. Mereka menjadi terpisah dari Tuhan. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, dan pengusiran ini menyisakan hal yang besar di dalam jiwa manusia. Tanpa Tuhan, jiwa manusia merana. Nah di dalam keadaan jiwa yang merana, mencari kekosongan mencari isi untuk mengisi kekosongannya. Manusia menjadi akrab dengan kuasa jahat. Kuasa jahat datang dan mengatakan, apa yang kamu kurang, saya bisa penuhi kok. Kamu kurang apa sih? Dan saudara, kekacauan hidup manusia menjadi bertambah-tambah karena kebudayaan berkembang untuk mengisi kekosongan manusia tanpa Tuhan. Bagaimana kerinduan jiwaku dipenuhi? Oh, dengan berbudaya. Maka orang pertama, generasi pertama yang membangun kota, yaitu Kain. Membangun kota demi tujuan melindungi diri dari penghakiman orang. Dia sudah bunuh Habel dan dia ingin diamankan. Bagaimana bisa aman? Ya bikin kota dong. Di dalam kota kamu aman. Lagi-lagi ini mencerminkan kita. Kita bisa bercermin dan kita menyadari keadaanku juga seperti itu. Aku ketakutan. Aku penuh dengan kegentaran di dunia ini dan aku perlu perlindungan. Apakah engkau perlu Tuhan? Enggak, aku tidak perlu Tuhan. Aku punya alternatif mengganti Tuhan. Nah itu sebabnya kota dibangun menggantikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Sama. Saudara mengganti Tuhan dengan tabungan. Mengganti Tuhan dengan koneksi. Mengganti Tuhan dengan pencapaian. Banyak orang kalau ditanya, kamu setelah lulus SMA mau kemana? Mau kuliah. Mau kuliah di mana? Di tempat yang paling bagus. Pertanyaan berikut, kenapa mesti kuliah di tempat paling bagus? Saya tidak salahkan saudara kuliah di tempat paling baik. Baik kalau saudara melakukan itu. Tapi kadang-kadang orang melakukan itu dengan motivasi, kalau nggak begini saya nggak aman. Kalau tidak dapat pendidikan paling baik, mana mungkin saya sukses di dalam hidup? Sehingga orang mulai berpikir cara sukses yang menjadi alternatif dari bertuhan. Tuhan boleh tidak ada, tapi cara sukses tetap bisa dicapai kok. Sehingga manusia mulai membangun pengertian budaya yang tak bertuhan. Nah saya tidak bilang budaya selalu tidak bertuhan, tidak. Tetapi motivasi kita membangun kebudayaan adalah untuk melarikan diri dari keharusan untuk ada Tuhan. Sehingga kita mengatakan tanpa Tuhan budayaku sudah cukup untuk menopang hidupku. Manusia aman karena pencapaian budaya dia. Dan di dalam jangka waktu panjang budaya akhirnya menghasilkan peradaban yang maju. Dan orang-orang di dalam peradaban maju bisa mengatakan sekarang kami tidak memerlukan Tuhan lagi. Lihat apa yang terjadi. Kami tidak perlu dia lagi. Bukankah di dalam peradaban kami segala yang kami perlukan sudah dicapai dan dipenuhi? Banyak orang sekarang menghina agama, bukan karena mereka punya sesuatu untuk melawan agama, tapi karena mereka merasa tidak perlu. Ini seperti anak yang menghina orang tuanya, karena sekarang dia sudah sukses, mempunyai penghasilan sendiri, dan tidak perlu tunduk kepada orang tua. Tuhan tidak diperlukan, karena apa yang kita perlu untuk jiwa manusia, dipenuhi oleh kebudayaan kita. Bukankah ini yang orang modern katakan? Banyak survei yang mengatakan di negara maju kekristenan sudah ditinggalkan. Kenapa kekristenan ditinggalkan? Karena kurang akademik, karena kurang ilmu pengetahuan, karena bentur dengan kemajuan? Bukan. Saya ingatkan ya, kekristenan tidak bentur dengan hal-hal itu. Kalau saudara mengatakan iyalah kekristenan bentur dengan hal itu, maka saudara adalah orang yang kurang baca literatur Kristen yang bermutu. Mungkin literatur Kristen yang kau baca terlalu remeh, sehingga engkau tidak mengerti kualitas pemikiran Kristen yang pernah ditawarkan di dalam sejarah dunia ini. Maka saya sarankan sama anak muda, kalau saudara ada waktu, baca karya-karya penting. Baca itu dulu. Setelah itu baru baca orang-orang lain yang tidak sebesar mereka. Kita mengakui bahwa sumbangsi dari Agustinus misalnya begitu besar di dalam sejarah Kristen. Coba baca dia dulu.
Saudara bisa pelajari cara membacanya, lalu kemudian berjuang untuk mengerti. Saudara akan dapat kelimpahan yang besar sekali. Nah, orang yang tidak mengerti sumbangsi Kristen di dalam sejarah pemikiran, dia akan dengan gampang mendismiss Kristen, mengatakan, Kristen agama bodoh. Banyak orang melakukan ini kok. Orang mengikuti kelompok, mengikuti scholar, mengikuti guru, mengikuti aliran dengan gampang. Membeo itu gampang sekali. Ada satu orang memberikan satu contoh di komentar YouTube. Saya nggak tahu apakah saudara pernah baca artikel ini atau tidak. Dia memberikan komentar tentang keadaan politik di Amerika. Lalu dia minta teman-temannya melakukan hal yang sama. Sejak itu, nggak berapa lama kemudian, banyak orang mengomentari video yang berkait dengan politik di Amerika. Dengan komentar yang mirip. Jadi saudara, orang bisa mendikte orang lain lewat komentar di YouTube loh. Komentar yang akhirnya menyebar kemana-mana. Mengatakan, kelompok ini seperti ini. Ini sesuatu yang bisa dipopulerkan dengan pengaruh yang diberikan oleh beberapa orang. Jadi saudara, manusia itu sangat kasihan. Gampang sekali menjadi beo. Nah, kita bukan beo tapi kita membeo. Kalau ada orang sudah ngomong apa, semua membeo ngomong hal yang sama. Ketika ada orang yang tidak percaya Tuhan, yang kurang survei, kurang belajar, mengatakan kekristenan agama bodoh. Semua membeo mengatakan kekristenan agama bodoh. Semua orang ateis mengatakan, kamu jadi Kristen karena kamu kurang kritis pikirannya. Kamu kurang ngerti bagaimana pikiran orang-orang yang sudah maju, yang tidak lagi bertuhan. Kamu nggak tahu sih, kalau Tuhan itu adalah konsep kuno yang dimiliki oleh orang-orang yang cuma ngerti iman, nggak ngerti sains. Tahu tidak kamu, kalau sains sudah membuktikan Allah itu nggak ada? Nah, ini kalimat pun kalimat yang dibeoin dari orang lain. Saya nggak tahu istilahnya cocok nggak, dibeokan. Jadi orang membeo, sains sudah disprove Allah. Sains sudah membuktikan Allah nggak ada. Loh, sains mana? Bagaimana Allah dibuktikan? Bagaimana saudara membuktikan tentang Allah kalau saudara tidak terima dia dari awal? Tapi kalau saudara terima konsep Allah, nah Anselm pernah mengatakan, jika demikian kamu tidak mungkin menemukan metode untuk disprove Allah. Untuk membatalkan pengertian tentang dia. Ini sebenarnya sangat logis ya. Kalau saudara mengatakan, aku sudah bisa temukan bukti untuk membuktikan Allah tidak ada. Oke, sebelum kamu membuktikan Allah tidak ada, jelaskan dulu Allah yang kamu maksud itu apa? Banyak orang dengan bodoh mengatakan, sama seperti Santa Claus itu tidak ada, sama seperti badut hantu itu tidak ada, sama seperti, apalagi contohnya, suster ngesot itu nggak ada, saya nggak tahu nama horor lainnya, sama seperti tuyul itu nggak ada, sama seperti pocong itu nggak ada, demikian Tuhan nggak ada. Itu kan kalimat bodoh. Saudara nggak bisa menyamakan tokoh-tokoh tadi dengan Tuhan dong. Maka saudara kalau ingin mengatakan Tuhan tidak ada, coba definisikan Tuhan dengan benar dulu. Dan ketika dengan definisi yang benar engkau mengatakan Tuhan tidak ada, itu kalimat akan bentur. Karena mengatakan Tuhan itu tidak mungkin dikaitkan dengan ketiadaan. Engkau tidak bisa kaitkan Tuhan dengan ketiadaan, ini yang dikatakan Anselm. Jadi kalau mau bilang Tuhan, berarti nggak mungkin nggak ada. Kalau engkau tidak mau percaya Tuhan, berarti tidak ada yang perlu dipercaya. Nggak ada yang perlu diperdebat. Kalau saudara mengatakan, saya bisa berdebat untuk membuktikan Tuhan gak ada. Itu kalimat kacau sekali. Saudara seorang bernama Alvin Plantinga mengatakan bahwa engkau berdebat tentang Tuhan, lalu mengatakan dia tidak ada. Itu sama dengan engkau berdebat tentang diri orang lain dan mengatakan itu tidak ada. Umpama sekarang saya melihat ke Ruth ya. Ruth, saya meragukan kalau kamu itu ada. Sebab dirimu dan diri saya itu beda. Saya tidak bisa meyakinkan bahwa kamu adalah pribadi yang sama dengan saya. Saya nggak mau terima itu. Ya saudara nggak akan bisa punya relasi. Saudara tidak akan bisa punya komunitas. Saudara tidak akan mungkin hidup. Karena ketika saudara menjalankan hidup saudara, saudara sudah mengasumsikan bahwa diri orang itu mirip diri saudara. Meskipun beda ya. Saya bukan saudara, tapi engkau mirip saya dalam beberapa hal. Maka ketika saya berbicara dengan Ruth misalnya, waktu saya meragukan Ruth itu ada, saya sedang menghancurkan keraguan saya dengan berbicara dengan dia. Ruth, saya meragukan kalau kamu itu pribadi yang utuh. Loh, kalau kamu meragukan, kenapa ngomong sama dia? Karena kalau saya ngomong dengan Ruth, berarti saya sudah mengasumsikan Ruth adalah pribadi yang punya kesadaran diri. Dan kesadaran diri dia sama dengan kesadaran diri saya akan diri saya. Sama seperti saya mempunyai kesadaran diri, saya mengasumsikan Ruth mempunyai kesadaran diri dia juga. Sama seperti saya tahu saya punya pikiran, saya juga mengasumsikan Ruth punya pikiran. Maka Plantinga mengatakan Tuhan tidak ada. Sama dengan mengatakan other minds itu nggak ada. Pikiran orang lain nggak ada. Dan itu nggak mungkin. Ketika orang ateis berdebat dengan orang Kristen, mengatakan saya tidak percaya Tuhanmu ada. Loh, dia sedang menunjuk orang yang dia asumsikan ada, yang dia tidak pernah buktikan. Apakah saya pernah bisa buktikan Ruth itu pribadi yang real dengan mind, dengan pikiran yang nyata? Saya nggak bisa buktikan.
Kalau saya bedah kepala dia, ya, saya nggak akan lakukan itu. Kalau saya bedah kepala dia, lalu saya buka otaknya, saya pun tetap tidak bisa membuktikan mainnya dia real, pikiran dia ada. Saya cuma bisa melihat otak, tapi saya tidak bisa membuktikan dia punya pikiran. Saya sudah asumsikan itu. Maka sama seperti pikiran orang lain tak terbuktikan, tapi kita harus percaya itu benar untuk adanya relasi. Demikian Tuhan itu tak terbuktikan, tetapi tak terhindarkan untuk dipercayai dan dipahami, untuk hidup saudara berjalan dengan baik. Ya, ini yang Niebuhr katakan juga di dalam Gifford Lecture-nya. Niebuhr mengatakan, Reinhold Niebuhr ya, ada dua Niebuhr yang terkenal, ada Reinhold, ada Richard, yang saya kutip Reinhold. Nah, Reinhold Niebuhr mengatakan bahwa orang modern mengurung manusia menjadi makhluk yang natural. Segala sesuatu yang natural, natural maksudnya bisa dipahami secara alam, ilmu alam, itulah yang membentuk manusia. Dan itu memiskinkan manusia. Karena porsi terbesar dari jiwa kita, itu berkait dengan hal yang tidak natural. Nah, ini juga yang dikatakan Plantinga. Kamu hidup seolah-olah kamu tidak kenal Tuhan, tapi kamu mengasumsikan dia setiap saat. Ketika saudara mengatakan, saya percaya kamu orang baik, saudara nggak bisa ngomong gitu tanpa mengasumsikan Allah itu ada loh. Nah, jadi saudara sekalian, Allah bukan pribadi yang gampang disingkirkan sebenarnya. Maka ketika manusia mengatakan, saya tidak mau hidup dengan Tuhan, saya mau cari kesenangan yang lain yang di luar Tuhan, dia sedang menyangkal kemanusiaannya sendiri. Tapi ini yang dikerjakan oleh setan. Maka di dalam perjanjian lama, setan digambarkan sebagai perwujudan dari kuasa merusak. Dia merusak kemanusiaan. Apapun yang Tuhan ciptakan untuk membangun kemanusiaan, dimanipulasi oleh setan untuk membawa kerusakan kepada manusia. Setan adalah tokoh yang anti-humanis. Ini yang diperkenalkan di dalam kitab suci kalau kita mau pakai istilah modern. Dia sangat anti kemanusiaan. Dia tidak ingin manusia menjadi limpah. Maka dia membuat manusia mengganti Tuhan yang adalah utama, yang adalah pemilik gambar dan rupa yang ada dalam diri manusia. Mengganti Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Nah, ini Paulus sudah rumuskan di dalam Roma pasal pertama. Sebab manusia mengganti kemuliaan Allah dengan membentuk apa yang mirip dengan ciptaan. Manusia harusnya menaklukkan binatang di darat, burung di udara, dan ikan di laut. Tapi ganti menaklukkan, manusia malah membentuk patung yang mirip binatang di darat, mirip burung di udara, dan mirip benda-benda binatang-binatang di laut. Manusia membentuk apa yang mirip ciptaan, lalu sujud menyembah. Ini bodoh bukan main. Maka saudara sekalian, ketika manusia meninggalkan Tuhan, manusia tertinggal dengan kebutuhan emosional dan jiwa yang besar sekali. Dan kemana kita bisa capai kerinduan kita ini? Nggak tahu kemana, jiwa kita tersesat. Maka disinilah bahayanya setan. Setan begitu penuh kuasa dalam hal ini. Merangsang saudara, membelokkan saudara untuk menikmati hal-hal dalam hidup yang bisa dinikmati tanpa Tuhan. Dan di sini kuasa dia menjadi sangat besar. Itu sebabnya Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Di dalam surat Petrus misalnya, hati-hati. Setan pergi keliling kemana-mana. Seperti singa mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Saudara jangan remehkan kuasa setan. Tapi setan diremehkan dengan kita memahami dia dengan salah. Kita pikir dia adalah kuasa jahat yang akan membawa jiwa kita ke neraka. Bukan. Dia adalah kuasa jahat yang membuat kita senang hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Dia menawarkan begitu banyak kesenangan. Yang paling ekstrim jahat maupun yang paling subtle kelihatan seperti baik. Kesenangan yang ditawarkan ada banyak ragam. Jangan pikir kita berurusan dengan musuh yang bodoh. Setan begitu pintar. Dia tahu bagaimana merangsang kita. Baik dengan kejahatan yang nyata-nyata jahat, maupun dengan tipuan yang halus sekali. Orang pertama yang kena ini adalah Kain. Kain meskipun tidak dicatat digoda oleh si jahat secara eksplisit. Tapi secara implisit ini dikatakan, karena Tuhan berfirman lewat mulutnya sendiri. Dosa sudah mengintip dan dia berkuasa atas kamu. Yang Tuhan mau ingatkan adalah kuasa jahat tahu your spot. Dia tahu titik lemah kamu. Dia tahu tempat di mana kamu akan hancur. Dan Kain mengalami kesulitan di dalam relasi dengan orang lain. Kain melihat Habel dan dia sulit menikmati relasi seorang kakak dan adik. Dia melihat adiknya dan dia melihat diri dari orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan dirinya seperti orang yang disingkirkan oleh Tuhan. Mulai muncul iri hati. Dari iri hati mulai muncul amarah. Dan yang dilakukan oleh dosa, oleh kuasa jahat. Dia tidak mengatakan bunuhlah bunuhlah Habel. Tapi yang dikatakan oleh kuasa jahat adalah engkau berhak marah. Kamu boleh marah kayak begini loh. Memang wajar kamu marah.
Saudara, mungkin ini tidak secara eksplisit dinyatakan sekali lagi, tapi di dalam kalimatnya Tuhan, dosa sudah mengintip dan dia sangat berkuasa atas kamu. Dia tahu bagaimana membuat kamu mencari kelegaan hati dengan cara yang sangat bodoh dan menghancurkan hidupmu. Bagaimana hidup manusia dihancurkan? Dengan diarahkan untuk dapat sesuatu yang paling diinginkan. Tapi yang paling diinginkan itu tidak ada kaitan dengan Tuhan. Maka saudara Agustinus di dalam On Christian Doctrine mengingatkan, engkau tidak bisa datang ke Tuhan. Kenapa? Karena hatimu mau lari dari dia. Dan hatimu ingin cari pengganti Tuhan yang paling mungkin membuat engkau tenang. Jadi saudara, kuasa jahat itu bahaya. Karena kuasa jahat membuat saudara aman. Membuat saudara tenang. Jiwaku merana tanpa Tuhan. Tapi tunggu, sekarang tanpa Tuhan pun aku bisa senang kok. Ternyata tidak harus ada Tuhan. Di dalam kehidupan yang menyenangi budaya, menyenangi pertemanan, menyenangi uang, menyenangi begitu banyak hal yang membuat hidupku limpah. Ternyata itu cukup, tidak perlu ada Tuhan. Tuhan boleh menyingkir dan saya tetap menikmati hidup yang berlimpah. Nah, ini tipuan dari si jahat. Maka jangan pikir si jahat cuma tahu membuat saudara menjadi antikristus, menjadi penyembah setan. Saya ingat perkataan dari pendeta Stephen Tong tentang derajat setan-setan. Saudara juga tahu ini ya. Ada setan PhD, ini PhD doktor ya, bukan Pizza Hut delivery. Ada setan yang levelnya PhD, ada setan yang levelnya kindergarten, TK. Setan kindergarten itu yang muncul di film-film horor. Yang jadi badut yang makanin anak, nah itu setan kindergarten. Tapi setan yang PhD adalah setan yang menawarkan kesenangan yang sah. Gak ada salahnya kok. Hati-hati ya, ketika saudara mulai keluarkan kalimat dari mulut, emangnya ini dosa ya? Nah, itu tipuan setan yang paling bagus. Emangnya salah ya? Orang Kristen kalau sudah ngomong gitu, kemungkinan besar salah. Maka kalau saudara datang konseling ke hamba Tuhan, kalimat pertama saudara adalah, emangnya salah? Nah, ini sudah sesuatu yang pertanda buruk. Kalau saudara datang dengan mengatakan, tolong beritahu salahnya di mana, karena saya tahu ini salah, tapi saya belum tahu salahnya di mana. Itu pertanda baik. Saudara punya firasat yang saudara lakukan salah, itu baik. Saudara punya firasat yang saudara lakukan salah, tapi saudara membungkamnya dengan mengatakan, memang ayatnya mana yang bilang ini dosa? Nah, itu buruk. Saudara mungkin ingat ya, dulu ada di zaman, bukan zaman inilah ya, zaman sekarang, tapi dari zaman modern. Kekristenan Injil itu hobi sekali dengan proof text. Ini jadi satu kesalahan berpikir dari orang-orang Kristen. Di dalam tradisi Puritan, ketika Westminster Confession of Faith itu selesai ditulis, waktu itu ada Westminster Confession of Faith, ada Shorter Catechism, ada Larger Catechism, ada Directory of Worship, ada dokumen-dokumen penting yang disebut sebagai Westminster Standards. Nah, ini dilakukan oleh para Westminster Divines yang dikumpulkan untuk menyusun tulisan-tulisan ini. Lalu setelah tulisan ini selesai, dipresentasikan ke Parlemen Inggris. Waktu dipresentasikan ke Parlemen Inggris lihat, loh kok nggak ada ayatnya? Ayo tulis ayat. Hampir semua menolak, nggak mau tulis ayat. Loh kenapa tidak mau tulis ayat? Karena mereka tidak mau orang Kristen menganggap remeh ayat, lalu mengatakan ayat ini lagi ngomongin apa yang dikatakan di Westminster Confession of Faith. Nggak bisa gitu. Karena ayat tidak bisa dikutip hanya 1-2 ayat, nggak bisa. Akhirnya karena parlemen ngotot, nggak bisa, harus tulis ayat. Kalau kamu mengatakan Allah adalah yang harus dimuliakan, mana ayatnya? Harus ada ayat. Akhirnya para tokoh Westminster memberikan satu solusi. Mereka tetap kutip ayat, tapi mereka tulis satu penjelasan. Ayat ini harus dibaca bukan hanya dari Alkitab, tapi dari komentari. Kamu harus baca komentari, jangan cuma baca ayat di Alkitab. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi orang yang salah ngerti ayat. Ayat itu adalah bagian dari argumen yang besar di dalam sebuah pasal. Kalau cuma dikutip begitu saja, itu bisa kemana-mana. Saudara, bidat pun bisa kutip ayat kok. Ini kalimat yang menakutkan ya, tidak ada bidat yang tidak punya ayat pendukung. Kalau bidat mengatakan, Yesus bukan Allah, mereka pakai ayat pendukung. Tapi itu tidak menjadikan dukungan itu benar, karena ayatnya lagi nggak ngomong apa yang diargumenkan oleh para bidat ini. Nah, maka saudara melihat ayat lalu kemudian menganggapnya benar, menganggapnya sebagai bukti, itu bukan sifat Kristen yang baik. Tapi kaum Injili di zaman modern sangat senang lakukan ini, maka mereka pakai ayat untuk apapun. Misalnya, kita harus rajin penginjilan, lalu kutip satu ayat. Padahal ayat itu di dalam konteks keseluruhannya mungkin lagi nggak ngomong penginjilan sama sekali. Lalu mengatakan, kita mesti saling memberi. Kutip ayat yang mungkin dalam totalitasnya nggak lagi ngomongin tentang hal itu. Nah, maka orang-orang yang melawan kekristenan pun minta ayat. Sama seperti orang mengajar kekristenan, berikan ayat. Demikian orang yang anti kekristenan minta ayat. Hei, jangan merokok. Mana ayatnya? Lalu dengan bodohnya orang juga cari ayat. Ayo kita cari ayat anti merokok. Mana ada ayat anti rokok?
Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan menemukan pasal anti rokok. Pasal cukai rokok atau apapun gak ada sama sekali. Nah kalau saudara mengatakan, ketemu ayatnya ketemu. Mana ayatnya? Tubuhmu adalah bait suci. Mau gak kamu kotori bait suci dengan asap? Nanti orang bisa jawab, bukankah di bait suci ada membakar ukupan? Anggaplah rokok itu ukupan. Gitu ya. Jadi sama dengan doa dipanjatkan dalam bentuk asap. Demikian di bait suci harus ada asap yang dipanjatkan. Bisa juga kan? Itu namanya mainin ayat. Kutip ayat untuk mendukung teori dan minta ayat untuk membatalkan teori. Maka banyak orang kalau datang konseling mengatakan, Pak, memangnya salah ya? Mana ayatnya? Nah itu ya. Kalau sudah mulai dengan mana ayatnya, ini bahaya. Saudara sudah ngobrol-ngobrol sama setan. Saudara udah mulai pacaran sama setan. Mesti putus. Gitu ya. Karena setan mulai mendorong saudara untuk mencari kesenangan yang gak harus bertuhan. Misalnya saudara akan tanya, Pak, memangnya salah ya senang musik-musik di night club? Kan saya gak berdosa, saya gak pakai obat. Memangnya salah ya? Ayatnya mana? Adakah ayat yang mengatakan dilarang menikmati house music? Wahyu 3 ayat 8. Akan ada saat di mana musik-musik itu dilakukan untuk disco. Dan celakalah mereka yang ada 666 di dahi dan tangannya. Karena mereka akan suka musik disco. Nggak ada ayatnya. Karena nggak ada ayatnya, nggak ada alasan untuk melarang. Atau misalnya, saya punya teman yang terus tanya gurunya. Karena dia itu dihukum karena rambutnya gondrong. Nggak boleh ikut kelas. Dia marah, mana ada larangan rambut gondrong? Itu dilarang. Bahkan lukisan Tuhan Yesus pun kebanyakan rambutnya panjang. Masa saya nggak boleh berambut gondrong, ikut kelas? Mana ayatnya? Untung gurunya bijaksana. Dia mengatakan, ayatnya sih nggak ada. Makanya dengan rambut gondrong kamu bisa masuk surga. Ini bukan guru yang cukup teologis lah, tapi ya dia pasti kasih argumen yang baik. Nggak ada ayat yang melarang. Makanya dengan rambut gondrong kamu bisa masuk surga. Makanya ke surga aja, nggak usah ke kelas. Kalau di kelas ya harus potong rambut, tapi kan kamu nggak mau potong rambut. Ya daripada ke kelas langsung ke surga aja. Itu alasannya. Jadi argumennya juga kuat. Hukum sekolah bilang nggak boleh rambut panjang. Hukum surga bilang boleh rambut panjang. Silakan langsung surga. Kalau mau saya bantu, gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, kalau datang pertama langsung mengatakan memang salah ya, berarti saudara sempat bergumul, tindakan saudara salah. Tapi saudara kalau kita cuma bergumul tindakanku salah atau enggak, itu enggak menyelesaikan masalah. Karena saudara melakukan tindakan salah pun demi kesenangan. Enggak ada orang lakukan tindakan salah demi hal yang menyebalkan. Misalnya ada satu orang datang ke hamba Tuhan, Pak, sebenarnya orang Kristen pacaran dengan orang ateis, salah enggak sih? Kan untuk diinjili. Ini biasanya, ini kalimat suci dari pemuda-pemuda yang rajin PI. Yang rajin PI selalu jatuh cinta sama yang gak Kristen. Aku senang sama orang ini tapi dia belum Kristen. Boleh gak Pak? Ada ayatnya gak yang melarang? Boleh gak lihat ayatnya di mana? Biasanya pendeta akan kemakan lalu kasih ayat juga. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tuh, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Iya, tapi kan ini future, akan seimbang nanti. Maka yang muda akan kutip ayat juga. Jika ada di antara kamu yang percaya, lalu kamu mempunyai pasangan yang tidak percaya, janganlah kamu meninggalkan dia. Tuh ada tuh ayatnya. Jadi ayat yang mendukung saya ada, ayat yang anti saya ada. Satu sama. Sekarang giliran Bapak cari ayat untuk jadi 2-1. Gitu kan. Lomba ayat. Ini kayak di sekolah minggu, cepet-cepetan ayat untuk dapat sebungkus kacang. Saya nggak tahu saudara dulu dapat sebungkus kacang atau enggak. Nah maka saudara sekalian, kalau saudara datang dengan perkataan, boleh nggak lakukan ini? Ada nggak ayat yang melarang? Ini dilarang atau tidak? Maka saudara sudah punya kesenangan yang saudara mau capai. Sayangnya mencapai kesenangan itu termasuk melakukan hal yang masih kontroversial tadi. Jadi saudara-saudara menggunakan cara untuk mencapai kesenangan. Dan Agustinus mau menekankan, jangan sibuk dengan cara. Kamu bilang ini caranya berdosa atau tidak? Yang saya mau tanya tujuannya apa? Oke lah, ini dosa atau enggak itu bukan penting. Tapi saya mau tanya tujuannya apa? Bolehkah menikmati house music? Tujuannya apa? Mau seneng kan? Kamu ingin senang. Kenapa nggak boleh pacaran sama orang nggak percaya? Oke lah, saya mau bilang boleh, misalnya boleh. Kenapa kamu mau pacaran sama orang nggak percaya? Mau senang. Kamu ingin menikmati kesenangan. Kesenangan, desire, keinginan hatimu dipenuhi. Itu yang jadi tujuanmu. Nah maka saudara Agustinus membagikan kepada kita pengertian yang indah sekali. Jangan pusing dengan uti. Jangan pusing dengan cara. Kamu mesti cari tahu apa yang jadi frui. Tujuan akhirmu. Ini pembagian uti frui di dalam On Christian Doctrine. Apa itu uti? Uti itu yang kita bisa pahami sebagai utility ya, kegunaan, guna. Saudara, adakah di antara saudara yang punya tang, lalu saudara taruh tang itu, saudara tahu tang ya? Tahu. Karena kalau telentang itu bisa mati ya. Saudara coba telentang, pasti mati.
karena tang bukan untuk ditelan. Nah saudara, adakah di antara saudara yang taruh tang di dinding saudara lalu mengagumi dia sebagai kenikmatan tertinggi? Saudara melihat tang dan mengatakan ini adalah the highest good. Nggak ada, ini tools, ini uti. Saudara pakai dia untuk hal yang lain. Misalnya untuk mengencangkan ban sepeda saudara. Saudara kencangkan ban sepeda. Kenapa mau kencangkan ban sepeda? Supaya sepedanya bisa dipakai. Sepeda dipakai untuk apa? Untuk kesenangan? Enggak juga, ini uti juga. Kenapa naik sepeda? Naik sepeda supaya bisa punya VO max yang tinggi. Supaya punya fitness yang lebih tinggi. Supaya punya badan yang sehat. Supaya nggak kena corona misalnya. Kenapa nggak mau kena corona? Ya karena saya mau senang. Nah jadi saudara, yang Agustinus tanya adalah, saya nggak mau pusing dengan uti yang kamu panggil, yang kamu pakai. Yang saya mau tanya adalah fruinya apa, finalnya apa. Apa yang menjadi kesenanganmu paling besar. Kalau kamu mengatakan, rokok itu dosa atau enggak? Ya sudah, kita jawab, andai enggak dosa, kamu merokok untuk apa? Supaya senang, supaya ada sensasi fisik yang menyenangkan. Kenapa perlu sensasi fisik yang menyenangkan itu? Apa sih yang kamu cari? Apa yang kamu mau dalam hidup? Itu problemnya loh. Karena iblis sedang menawarkan kesenangan tak bertuhan. Dan kamu ada dalam bahaya dicengkram oleh dia. Ini iblis PhD yang akan bujuk saudara untuk punya kesenangan tak bertuhan. Mari lakukan kesenangan yang masih sah. Kalaupun tidak sah, ini masih kontroversi kok. Yang penting kamu happy, kenapa nggak boleh? Yang penting kamu senang. Tapi kesenangan model apakah ini? Kesenangan apa yang membuat kita menyenangi sesuatu tanpa Tuhan kah? Itu sebabnya Agustinus mengingatkan kita, kesenangan-kesenangan tak bertuhan adalah kemenangan kedagingan yang paling besar. Daging tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Daging bukan fisik, tapi daging adalah kecemaran, hawa nafsu yang membuat kita tidak bisa datang ke Tuhan. Engkau tidak mungkin datang ke Tuhan karena engkau tidak mencintai Dia. Engkau tidak menginginkan Dia. Engkau menginginkan terlalu banyak hal dan bukan Dia yang ada di balik itu semua. Nah maka ini tantangan yang besar yang diberikan Agustinus lebih dari 1500 tahun yang lalu. Dia menantang kita. Apakah engkau milik Tuhan atau tidak? Apakah jiwamu istirahat dengan tenang di Tuhan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kamu menginginkan yang lain. Kamu tidak menginginkan Dia. Saudara, kalau ada pasangan menikah, suami istri. Lalu istri itu terus, atau suami lah ya. Saya kalau bilang istri nanti yang perempuan marah. Anggaplah suami. Suaminya terus mengatakan, saya nggak puas dengan kehidupan istri saya. Saya lihat dia banyak sekali kekacauan dalam hidup. Saya nggak tenang dengan dia. Saya mau pisah aja dengan dia, mau cerai. Kenapa kamu mau cerai? Karena saya nggak cocok. Lalu suami ini mulai cari ketidakcocokan. Saya kurang cocok dengan istri saya. Kenapa? Rambutnya panjang. Saya mau cerai. Ya sudah potong rambutnya. Sudah potong. Terlalu pendek. Saya mau cerai. Loh kenapa mau cerai? Pokoknya nggak mau. Sudah nggak mau lagi. Waktu ditelusuri. Kenapa nggak mau lagi? Oh udah ada perempuan lain. Sudah cinta perempuan lain. Maka cinta kepada perempuan lain ini problem besarnya. Problemnya bukan istrinya kurang ini kurang itu. Bukan. Problemnya ada di hati suami yang jahat ini. Sama dengan kita. Problem kita bukan di dunia yang jahat ini. Problem kita adalah kita sudah nggak mau Tuhan. Dan karena kita nggak mau Tuhan, iblis datang jadi matchmaker. Jadi apa Indonesia apa ya? Matchmaker. Apa? Oh ya, mak comblang. Pak comblang dong, dia kan katanya laki-laki, Pak comblang. Pokoknya jadi yang menawarkan pasangan baru. Oh kamu udah gak mau Tuhan ya? Enggak lah, rasanya gak cocok. Enggak apa-apa, tapi aku takut hidupku kosong dan sepi. Aku kan gambar Allah, diciptakan untuk mewakili Allah. Kalau gak ada Allah, Allah aku sengsara. Enggak sengsara, tenang aja lah. Kamu bisa menikmati Tuhan dengan cara-cara yang gampang kok. Nah iblis akan menawarkan beberapa cara. Nah sekarang saya pakai apa yang dikatakan oleh seorang bernama Martin Luther. Martin Luther memberikan satu pengertian yang penting sekali di dalam sebuah karya dia. Yaitu karya mengenai pengantar mengenai perjanjian baru. Nah ini menarik ya. Di dalam pengantar terhadap perjanjian baru, Martin Luther mengingatkan bahwa orang-orang Israel gagal bertemu Kristus. Karena mereka diarahkan untuk menikmati Kristus palsu, bukan Kristus asli. Apa yang membuat mereka menikmati Kristus palsu? Yang pertama adalah kemegahan mereka. Nah ini hal pertama yang saya mau kita sadar. Iblis sedang menipu saudara untuk menikmati hal yang lain dan bukan Tuhan. Dan hal pertama yang paling sering dipakai adalah kehebatan saudara, keagungan saudara, kemuliaan saudara. Ini yang di dalam Heidelberg Disputation, Martin Luther katakan sebagai teologi kemuliaan, theologia gloriae, theology of glory. Apa artinya theology of glory? Theology of glory artinya saudara berusaha untuk membangun pengertian tentang Tuhan supaya kemewahan, kemegahan, dan kebesaran saudara ikut terangkat. Tuhan adalah Tuhan yang hebat, yang jaya, yang hebat. Maka umatnya juga hebat, jaya, dan sukses. Nah ini kan pengertian teologi kemuliaan. Siapa Allahmu? Allahku Allah yang besar.
Allahku Allah yang hebat, Allahku Allah yang dahsyat. Nah ini kan yang orang Kristen juga selalu nyatakan, Allah kita dahsyat. Ada amin? Enggak, sudah kekediri. Itu misalnya. Jadi waktu saudara mengatakan, Allahku dahsyat, Allahku hebat, Allahku besar, Allahku agung. Motivasi dibalik ngomong gitu, bukan untuk memuliakan Allah. Tapi untuk mengatakan, kami juga, kami juga, kami juga. Ada amin? Enggak, sudah kekediri. Nah maka ketika orang mengatakan Allah mulia, sambil bilang Allah mulia, sambil mengatakan gerejaku juga mulia. Allah bijaksana, maka gereja juga bijaksana. Allah hebat, maka gereja juga hebat. Maka Martin Luther tantang, bisa nggak kamu mengatakan Allahku berinkarnasi? Harus bisa dong, karena itu yang dikatakan Alkitab. Ayo bilang, Allahku berinkarnasi. Lalu lanjut, maka aku juga. Nah ini yang susah. Allahku jadi manusia, lalu disalib, maka aku juga. Wah ini yang nggak bisa. Maka teologi salib nggak laku. Karena waktu saudara mengatakan Allahku berinkarnasi dan dia mati di kayu salib, saudara nggak mau bilang aku juga. Saudara akan mengatakan dia saja, jangan saya. Tapi waktu kita bilang Allahku mulia, Allahku hebat, Allahku besar, kita mengatakan so does my church. Begitu juga gereja saya, begitu juga teologi saya. Lihat teologi reform yang paling hebat karena mempercaya Allah yang paling hebat. Tapi teologi reform juga percaya Allah yang rela jadi manusia dan disalib. Maukah kamu mengatakan teologimu juga teologi yang rela mengosongkan diri bahkan disalib? Nggak berani. Karena kita sudah nyangkut ke dalam teologi kemuliaan. Nah itu sebabnya di dalam pengantar perjanjian baru, Martin Luther mengatakan, orang Israel gagal menerima Kristus karena mereka membayangkan Mesias yang mulia, supaya mereka bisa ikut dimuliakan. Nah ini kenikmatan pertama yang iblis tawarkan. Kamu mau mulia? Mau. Makanya jangan menyembah Tuhan. Kamu bisa cari cara mulia yang lain kok. Banyak orang melakukan hal rohani untuk mendapatkan kesenangan yang bukan dari Tuhan. Nah saudara ini bahkan bisa kena ke pendeta ya. Kalau hamba Tuhan berkhotbah, berapi-api dengan semangat. Lalu orang mengatakan, wah puji Tuhan, hari ini kami mendengar seorang revivalist besar. Begitu orang itu senang, wah hebatnya saya revivalist besar. Pada waktu itu dia sudah menikmati kenikmatan yang bukan dari Tuhan. Inilah yang ditawarkan setan untuk pendeta itu. Jadi saudara, setan itu nggak ada di bawah, di tengking. Kalau pendeta mau tengking setan, hei setan, keluar, keluar. Sorry, kamu bukan setan. Harap pendeta tengking juga di sebelah itu lagi ada setan. Di sebelah saya lagi ada. Saudara bisa lihat nggak? Victor bisa lihat? Nggak bisa, saya juga nggak bisa lihat. Tapi dia lagi rangkul saya dan mengatakan, kamu khotbah yang bagus ya, supaya kamu dianggap sebagai pengkhotbah hebat. Kamu tahu nggak yang view sudah berapa? Berapa yang view? Saya nggak tahu. Tapi nanti setan akan mengatakan, yang view sudah lebih hebat daripada view orang lain. Kamu sudah oke kok. Lalu dia tepuk-tepuk saya, pok, sambil mengatakan, you are okay, bahkan very okay. Kamu sangat hebat. Nah maka ketika ini jadi, saudara dapat kesenangan yang bukan dari Tuhan. Saudara sudah melakukan kecemaran ini loh. Inilah dosa yang Agustinus peringatkan, hati-hati. Kamu punya desire dipuaskan bukan oleh Tuhan, tapi oleh yang lain. Dan ini yang bahaya. Setan akan pakai ini untuk membuat kamu jatuh terus. Kita kuliah baik-baik, untuk apa sih kuliah? Belajar baik-baik, sampai malam begadang. Gak pernah berhenti baca buku. Ini contoh ya. Victor kuliah apa? Sipil ya? Ya sipil, misalnya dia terus belajar buku tentang sipil, terus mencari tahu struktur, bahkan sudah jam 3 malam masih ketok-ketok tiangnya jalan layang atau apapun, saya nggak tahu. Pokoknya dia giat sekali belajar. Orang mengatakan, wah ini orang giat sekali belajar. Tapi mungkin iblis ada di sebelah dia, tepuk-tepuk dia dan mengatakan, ayo berjuang lebih keras lagi, supaya kamu ditinggikan. Supaya kamu diakui sebagai orang hebat. Selama ini kamu dihina kan Victor, misalnya contoh ya. Kamu dianggap bukan siapa-siapa, anak muda yang gak tahu apa-apa. Mari bungkam orang-orang dengan menjadi hebat. Nah ini yang akhirnya membuat dia menikmati kenikmatan yang bukan dari Tuhan. Ini yang membuat pendeta-pendeta menikmati sukses, bukan menikmati Tuhan. Ini yang membuat orang Kristen menikmati pujian karena melayani, bukan menikmati Tuhan. Tuhan disingkirkan. Tuhan jadi tokoh asing yang dingin, yang tidak diinginkan. Tapi orang-orang Kristen menginginkan dipuji, menginginkan kesenangan. Ini hal pertama. Lalu hal kedua, orang Kristen ingin hidup penuh dengan kelegaan. Bagaimana penuh dengan kelegaan? Penuh dengan kelegaan adalah ketika jiwa kita berada dalam keadaan tenang. Nah saudara, celakanya, jiwa berada dalam keadaan tenang itu tidak realistis. Kita dihinggapi dengan berbagai macam gangguan yang bikin kita tidak tenang. Bagaimana bisa tenang? Iblis akan tawarkan kesenangan. Kamu mau tenang, pakai obat. Kamu mau tenang, nikmati seks. Kamu mau tenang, nikmati pornografi. Kamu mau tenang, nikmati punya pacar. Kamu mau tenang, nikmati hubungan seks dengan pacarmu. Kamu mau tenang, nikmatilah dosa. Saudara, iblis nggak pernah bilang, ayo berdosa, bikin Tuhan marah supaya kamu masuk neraka. Itu promosi yang bodoh ya. Saudara, saya pernah dikatakan bahwa marketing yang baik adalah marketing yang tidak pembohong, tapi juga bukan orang jujur.
Ini namanya via negativa ya, ini apophatic theology. Jadi kalau saudara mau jadi marketing yang bagus, jangan pembohong, tapi jangan jujur. Loh, gimana jangan bohong, jangan jujur? Ya jangan jujur, tapi jangan ketahuan bohong-bohong banget. Kalau saudara punya produk, misalnya produk saudara adalah, ini ambil contoh ya, PC Ryzen 5, berapa? Yang dipakai game atau apa? Enggak ya, dipakai belajar, dipakai untuk streaming. Misalnya saudara mau produksi PC, dan keunggulan PC ini adalah prosesornya sangat cepat, tapi kelemahannya adalah sering mati di tengah-tengah. Kira-kira saudara boleh bohong nggak bilang PC ini prosesornya lambat? Jangan bohong, tapi jangan terlalu jujur. Yang mati-mati di tengah nggak usah dikasih tahu. Jadi PC ini sangat cepat. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah cepat. Karena dia cepat kamu ketinggalan. Ini kelemahannya. Tapi mati-matinya nggak dikasih tahu. Nah iblis kalau menggoda saudara, dia nggak akan ngomong kayak gini, hey ayo nikmati dosa. Kenapa? Karena ini akan bikin hidupmu kacau. Nanti semua manusia jadi kacau karena kamu. Lalu kamu masuk neraka. Asik deh, anget. Jadi silakan. Enggak, dia akan mengatakan, kamu tahu nggak sih jiwamu perlu kelegaan. Kamu tahu nggak hidup tenang itu dari mana? Ya lakukan ini. Kamu perlu pacar, kamu perlu diterima oleh orang. Kalau nggak jiwamu galau terus. Kamu galau karena apa? Karena sendiri kesepian. Coba malam-malam nggak ada yang ditelepon, nggak ada yang telepon, kasihan kan? Kalau kamu punya pacar, ada yang ditelepon, ada yang telepon, ada yang nanyain sudah makan atau belum. Saya nggak ngerti ya, kenapa pacaran identik dengan tanya sudah makan atau belum. Kalau pacarnya jawab belum makan, ayo makan dong. Lu nyesel loh ngomong gitu, nanti udah nikah jadi gendut semua, kamu bilang aduh jangan makan lagi. Jadi nasihatnya berubah, udah makan belum? Belum, good. Jangan, gitu ya. Kalau bisa seminggu jangan makan. Nah, tapi saudara orang perhatian, orang tanya, lalu kita merasa tenang, aduh tenang ya, kenapa tenang, ada yang perhatikan. Nah itu yang jiwamu perlukan. Iblis akan bilang, jiwamu perlu diperhatikan. Cari orang perhatikan kamu, ayo cari. Sudah dapat orang yang perhatikan, iblis mulai ganggu. Yakin kalau dia milik kamu, kenapa kamu gak merasa senang bersama dia? Kayaknya kamu bisa lebih menikmati kalau pacaranmu lebih fisikal. Kayaknya sekarang kamu bukan kayak orang pacaran, kamu kayak kakak adik. Kamu kayak orang yang ketemuan begitu aja, kayak teman biasa. Ayo dah, kalau kamu memang pacaran, ada raba-raba tangan dong. Sudah raba-raba tangan, cium-cium dong. Sudah cium-cium, tidur bersama dong. Kan kamu pacaran. Ya sudah, nikmati seks kalian. Itu akan membuat jiwamu tenang. Kamu akan mengerti apa nikmatnya diterima oleh orang. Dinikmati oleh orang. Kamu berhak kok, supaya jiwamu tenang. Jadi lagi-lagi, ada frui, ada tujuan final, ketenangan jiwa yang ditawarkan. Bagaimana supaya jiwa tenang? Apapun caranya, asal jangan Tuhan. Silakan lakukan. Nah ini hal yang kedua. Jiwamu penuh kegalauan, lalu iblis tawarkan dosa. Yang gak kelihatan sebagai dosa di awal. Maka hati-hati ya, begitu saudara punya keinginan apa, padamkan keinginan itu dengan pikiran yang jernih di hadapan Tuhan. Kenapa saya mau kayak begini? Apakah ini layak dikejar? Kenapa saya harus kejar? Apakah ini gak kacau? Apakah ini membuat aku makin dekat ke Tuhan atau tidak? Nah ini yang harus direnungkan. Maka di dalam On Christian Doctrine, Agustinus mengingatkan, manusia tidak bisa datang ke Tuhan karena kedagingannya. Kenapa kedagingan tidak bisa bikin manusia datang ke Tuhan? Karena kedagingan berarti saudara ingin senang, ingin nikmat, ingin tenang, ingin dianggap baik, ingin diterima. Tetapi bukan lewat Tuhan. Tuhan bukan frui, Tuhan bukan ultimate joy, Tuhan bukan summum bonum, Tuhan bukan kesenangan tertinggi. Tapi yang lain yang sudah menjadi kesenangan tertinggi. Dan itu yang membuat kita lepasnya susah. Setan menjadi teman kita. Karena dia terus supply kita dengan alternatif kesenangan jiwa yang bukan Tuhan. Nah ini yang menyulitkan di dalam kehidupan berdosa kita. Ini yang kita bahas di dalam sesi yang kedua. Nanti di sesi yang ketiga kita akan bahas mengenai apa yang Tuhan berikan untuk menarik kita dari keadaan kacau ini. Untuk menghancurkan kuasa setan dan kita bisa datang ke Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, Engkaulah yang membukakan kepada kami tentang siapa kami, kebobrokan kami, kekacauan kami, dan rusaknya kami. Semua Tuhan berikan dengan penuh kelimpahan dan kebenaran. Kiranya kami makin dikuatkan untuk mengikuti Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.